sore Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat Ibu, baik sekali. Ya. Gimana aktivitas mengajarnya hari ini, Bu? Ya biasalah Bu, di sekolah kan. Kita aja yang kita hadapi kan anak-anak sekolah kan seperti apa mereka kan. Ya. Iya. Oke, jadi di sini Bu, yang mungkin Ibu Bali juga sudah mengetahuinya tujuan kebersamaan kita hari ini ya Bu ya. Dan sebelum kita memulai, di sini saya akan memperkenalkan diri sebagai pengamat Bu ya, yang akan nanti melihat proses coaching Ibu dengan coach nantinya Bu ya. Dan kemudian sebelum nanti memulai kegiatan coachingnya, di sini ada beberapa hal yang perlu Ibu Bali harus ketahui gitu Bu ya. Yang pertama, Ibu Bali harus paham apa itu prinsip dari seorang coach, gitu ya. Yang pertama bahwa dari prinsip coach itu memiliki mengenai jiwa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, gitu ya. Dan juga Ibu Bali harus memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yang dimana meliputi kompetensi spesifik yaitu kehadiran penuh, mampu mendengarkan secara aktif, dan juga nanti mampu memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu nanti ya. Oke. Kemudian di sini juga saya berharap nanti dalam percakapan Ibu Bali dengan coachnya jangan lupa untuk menerapkan alur tirta yang terdiri dari, mungkin Ibu Bali juga sudah tahu itu ya, tujuan umum, identifikasi, rencana aksinya, rencana aksi, kemudian yang terakhir mengenai tanggung jawab. Begitu ya Bu? Iya, Oke. Ibu Bali, sebelum kita memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ketahui dari Ibu Bali. Bagaimana Bu? Bisa Bu ya? Ya, Oke. boleh. Pertanyaan pertama Bu, kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu Bali kembangkan dalam proses coaching nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Terus yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan sudah pastinya adalah saya harus memiliki kehadiran penuh ya dalam ini. Oke, bagus sekali ya. Bagus. Jadi berikutnya Bu ya, pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan yang spesifiknya? Yang spesifiknya sih lebih banyak ke mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya. Bagaimana itu? Lebih hanya ini ya, mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya, fokusnya. Ya, karena kalau untuk yang kehadiran penuh bisa untuk mendengarkan aktif itu ya bisa gitu. Jadi saya lebih fokusnya ke mengajukan pertanyaan berbobot, karena bagi saya itu sesuatu hal yang mesti harus kita usahakan supaya coaching itu bisa mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan bagi diri. Oke, bagus Bu, bagus. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu Bali kembangkan apa? Indikator ketercapaiannya. Ya. Indikator ketercapaian yang bagaimana ya Bu ya maksudnya? Misalnya dari proses tadi Bu. Indikator ketercapaiannya saya yang misalnya apa yang ingin dihasilkan dari pembicaraan itu nanti? Ya, yang saya hasilkan dari Ibu sendiri ya, itu nanti saya bisa menggali potensi dari coach itu sendiri, sehingga dia bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Karena yang namanya permasalahan di sekolah ini kan ada banyak begitu ya, dan saya rasa untuk bisa mengembangkan kompetensi yang ada dalam diri coach itu sendiri itu memang sangat diperlukan. Oke. Baik, kita sudah bisa masuk pada proses pelaksanaan coachingnya Bu. Bagaimana, sudah siap ya? Iya, boleh, sudah siap. Silakan. Pagi Ibu Nehe. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik Bu. Senang bertemu dengan Ibu. Ya, saya juga sangat senang bertemu dengan Ibu. Ya, hari ini merupakan hari yang sangat melelahkan ya bagi kita sebagai seorang guru ya. Kenapa cepat sekali kata-katanya? Iya. Bisa berbagi berarti di ceritanya ini. Bisa Bu, silakan Bu, nggak masalah. Baiklah, mumpung kita sudah bertemu Ibu, saya mau sharing-sharing dengan Ibu.
mungkin dengan sering-sering saya juga akan lebih merasa lega ya Ya, dengan apa yang kita alami setiap harinya ini. ya, ya. Saya mau sharing ini sebenarnya. Ya. Ada beberapa kali lah dalam kelas ini kita melakukan pembelajaran, nanti kadang kita sudah rencanakan dengan baik dan malah terganggu oleh karena kelakuan anak-anak kita yang dalam kelas. Ya, ya. Ada siswa saya yang sering sekali terlambat ini masuk di dalam kelas, dan bahkan itu bukan sekali, 2 kali, 3 kali lagi, sudah sangat sering. Apalagi ini di awal masuk sekolah pun sudah terlambat, dan hingga hari ini juga tetap masih terlambat. Kira-kira apa namanya solusinya ini? Mungkin ada juga ide dari ibu bisa memberi solusi atau apa begitu. Ibu sudah melakukan pendekatan nggak sama dia? Sudah Bu, saya melakukan pendekatan itu memang di bulan Agustus kemarin saya melakukan pendekatan itu. Saya panggil anak itu masih di dalam kelas, memang saya panggil saat itu kenapa terlambat. Kemudian setelah itu cerita-cerita, ya artinya waktu itu belum jelas ya apa ceritanya. Sepertinya dia tetap membela diri dan tidak berkata jujur. Akhirnya saya panggil di ruangan saya panggil, saya ingin tahu persis apa sih sebenarnya yang menjadi masalah anak ini. Dan setelah saya melakukan pendekatan itu, memang setelah itu ya besoknya memang saya tanya temannya masih terlambat atau tidak. Kebetulan saya tidak masuk lagi ya, bukan di les saya tanya masih terlambat atau tidak. Di les itu memang tidak terlambat, tetapi memang tidak secara rutin sih. Saya tanyain terus karena memang betul saya bukan wali kelas juga. Berarti yang menjadi tujuan ibu cerita ini sama kita hari ini di situ ya, tujuannya ya. Tujuannya maksudnya ya supaya bagaimana supaya bisa tidak terganggu kan. Ya. Masuk terus selalu terlambat lah terus, yang penting itu bikin pusing saya, pusing saya menghadapi anak yang satu ini kan memang agak sedikit susah ya bagaimana mengetahui apakah itu benar atau jujurkah dia atau tidak. Ya. Berarti ibu sudah melakukan pendekatan ya sama dia ya Bu ya. Tapi ada nggak hal lain yang bisa ibu gali dari dia begitu? Selain ibu melakukan pendekatan ini, ada sesuatu kayak ibu lihat, ibu perhatikan begitu dari raut wajahnya, dari caranya, mungkin dia lagi suntuk atau ada sesuatu yang beban yang harus yang dipikirkannya begitu. Iya, mungkin betul ya kan Ibu. Ya, saya ingat Bu bahwa setelah melakukan pendekatan itu, setelah itu saya sepertinya, saya ingat baru kemudian anak ini saya panggil lagi memang, karena memang di les saya dia selalu terlambat. Akhirnya saya berceritalah kepada teman saya, rekan sejawat, saya tanya apakah anak demikian juga di les Bapak juga masuk ya terlambat juga. Ternyata memang di les Bapak guru yang lain juga dia terlambat. Akhirnya karena rasa penasaran dan menurut saya tidak puas dengan pendekatan di awal, saya panggil kembali, dan saya tanya, kemudian ternyata akhirnya anak ini jujur bahwa dia itu memang sering main game, terlambat masuk, dan kemudian saya tegur, jangan main game lagi lah. Sebenarnya kamu tujuan sekolah mau ngapain? Ya, betul. Kalau memang seperti ini terus, selain kamu terganggu belajar, kesehatan terganggu. Betul. Nah, jadi waktu itu memang sudah ada kesepakatan kita di dalam kelas. Kita lakukan kesepakatan di dalam kelas bahwa hadir tepat waktu, dan saya suruh anak ini mengingat itu, dan akan saya tetap tiap harinya monitoring kamu di dalam kelas bahwa kamu tidak terlambat lagi. Jadi cara monitoring saya itu ya saya suruh dia sebelum apel datang jumpai saya. Ya masih sebatas itu deh yang saya lakukan untuk itu, artinya masih sebatas itulah yang saya lakukan untuk menangani anak ini yang terlambat ini. Jadi artinya dia ternyata terlambat bangun itu karena ngegame ya. Iya, sering main game sampai malam gitu ya. Game chat ini masih Jadi tergantung dengan terlambat bangun, akhirnya terlambat ke sekolah. Dan yang lucunya lagi Bu, dia terlambat bangun ini pasang apa alarm, nggak dengar. Ya saya bilang alarmnya volumenya berapa? Maksimal Bu. Kalau maksimal udah getaran gimana? Jadi alarm bunyi tidur lagi. Ya. Dan aneh kan Bu, udah ada alarm, udah buat getaran lagi, apa nggak bisa bangun? Tapi memang karena udah kelelahan ya, otak itu memang sudah kelelahan, apapun dia tidak bisa connect dengan apa yang di sampingnya. Itulah memang kalau udah sampai pada fase lelah.
Ya, masalah. Jadi artinya kan ibu sudah berusaha ya sedemikian rupa ya melakukan pendekatan sampai nanya sampai apa begitu kan. Pernah nggak ibu meminta bantuan dengan guru lain atau bagaimana begitu? Ada cara lain, strategi lain yang ibu lakukan begitu? Iya, Bisa. memang tadi sejauh ini masih itu yang saya lakukan, tapi memang rencana saya akan saya lakukan mungkin selain tadi saya bercerita dengan rekan sejawat untuk mengetahui sebenarnya gimana sih keadaan anak ini Ya, jujur ya. atau tidak. Ya. Akhirnya dapatlah saya kejujuran itu, tetapi memang tidak puas rasanya sampai Ya. ke situ. Saya akan ada rencana mungkin akan berbicara dengan wali kelasnya langsung, menyampaikan hal apa yang menjadi perkembangan anak selama ini, terutama di wilayah saya lah. Artinya saya mengeluhkan itu bahwa sering sekali terlambat, kebetulan kan hari pertama kita sudah siapkan materi di dalam kelas dan kita begitu semangatnya, antusiasnya anak-anak juga, tiba-tiba dia datang terlambat, kan terganggu, pasti terganggu. Jadi memang rencana saya akan menyampaikan kepada wali kelas dan kemudian ya harapan saya tidak hanya sampai ke wali kelas, ya bisa sampai kepada orang tua. Ya, itu rencana ya Bu ya, rencana kedepannya ya Bu ya. Jadi rencana aksi Ibu selanjutnya adalah dengan melakukan kolaborasi dengan wali kelas, sehingga wali kelas juga bisa memanggil orang tua sehingga mengetahui duduk persoalan yang dialami oleh anak tersebut ya Ibu ya. Perkembangan anak tersebut ya Ibu ya. Lalu kapan Ibu akan melakukan ini? Secepatnya Ibu, kebetulan hari Jumat depan juga akan hari Jumat ini ya Bu ya, hari Jumat ini, dan artinya sebelum hari Jumat ini saya akan hari Kamis Bu, saya akan kolaborasi dengan wali kelas menyampaikan ini supaya diundang orang tua. Andaikan misalkan wali kelas mengatakan kita undang aja orang tua, tetapi kalau selama orang wali kelas mengatakan bahwa akan membantu saya untuk menangani ini juga, ya saya juga kembalikan pada kolaborasi itu bagaimana nanti hasilnya. Ya mungkin itulah kira-kira rencana dari saya itu, yang memanggil anak ini bersama dengan wali kelas. Jadi kesepakatan. Oke. Jadi dari hasil yang kita percakapkan ini, Ibu mengharapkan apa? Saya mengharapkan ada perubahan. Ada perubahan ya. Anak ini tidak terlambat lagi. Dan tujuannya kenapa tidak terlambat? Memang kalau terlambat dia tidak bisa mengikuti pembelajaran ya. Pertanyaannya begitu, mungkin ada juga sebagian begitu ya Bu ya. Tapi menurut saya kalau anak ini sudah disiplin waktu, berarti dia sudah memang mempersiapkan diri dari rumah. Jadi karena dia sudah mempersiapkan dari rumah, berarti dia disiplin, dia tepat waktu, dia dan harapan terbesar saya di situ, anak ini sudah mempersiapkan diri dari rumah, sudah benar-benar mempersiapkan diri. Saya mau ke sekolah, maka saya datang ke sekolah tepat waktu, dan tentunya dia sudah mempersiapkan diri untuk belajar. Ya, itu harapan saya. Itu harapan ya Bu ya. Ya, dan pastinya ya semua guru pasti berharap begitu ya Bu ya, karena kan permasalahannya pasti bukan hanya sama Ibu ya, pasti terjadi sama guru yang lain pasti seperti begitu ya Bu ya. Jadi komitmen Ibu ke depannya? Tentunya dengan ini kan Bu tidaklah jemu-jemunya sebagai seorang guru, tetap memperhatikan perkembangan anak, ya kesiapan anak belajar, ya saya tetap akan komitmen dengan itu. Artinya selain membuat kesepakatan dengan murid dalam satu kelas bahwa kita hadir tepat waktu, ya tentunya saya akan melihat perkembangan yang lain, bagaimana apakah anak ini bisa betul belajar dengan baik, dengan artinya ada kesepakatan ini tadi, ya itulah rencana saya nanti dan menjadi komitmen saya ke depan, akan terus saya kembangkan dan tingkatkan ke depannya. Baik Ibu, mantap sekali Ibu, itu sudah sesuatu ide yang luar biasa ya Bu ya, ide yang begitu sangat bagus sekali ya. Jadi harapan-harapan Ibu ini sangat bagus. Jadi ya semoga apa yang Ibu harapkan dan Ibu inginkan ini bisa terlaksana ke depannya. Baik Ibu, terima kasih perbuatannya. Ya. Bertemu dengan Ibu hari ini. Pertama kita bertemu. Kalau saja tidak bertemu ya mungkin tidak melegakan ya. Ini benar-benar melegakan saya. Ya. Akhirnya apa yang saya pikirkannya tadi yang saya pikir diam-diam, hampir pusing juga kepala saya, di bertemu hari ini agak lega sedikit. Ya. Baik, pas lah itu Bu. Iya, terima kasih Bu. Oke Ibu, terima kasih. Semoga untuk selanjutnya saya bisa mendengarkan cerita Ibu lagi ya, yang lebih bagus dan lebih bagus, lebih mantap daripada ini. Cerita bahwa anak tersebut sudah tidak terlambat lagi datang ke sekolah dan sudah tidak nge-game lagi seperti apa yang Ibu harapkan. Ya Ibu ya. Betul Ibu ya. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya terus menerus, mudah-mudahan kita juga semakin sehat dan dikuatkan semangat. Amin. Baik Ibu, selamat sore Ibu. Sampai ketemu berikutnya. Siap.
Oke, baik Bu Bali. Bagaimana perasaannya Bu setelah selesai melakukan coaching? Ya, setelah melakukan proses coaching ini perasaan saya sungguh sangat gimana ya Bu ya, juga puas gitu ya. Saya bisa mendapatkan sharing-sharing dari coach saya sendiri, sehingga dengan begitu saya bisa menambah wawasan saya dan pengalaman saya mengenai beberapa hal tentang anak sekolah. Dan kemudian istilahnya Ibu juga melihat ya keberhasilan dari si coach tadi Iya, ya menemukan iya, solusinya. harapan-harapannya Iya, tersebut. betul sekali. Ya, solusi ya. Oke, Ibu Bali, sekarang kita akan masuk kegiatan yang berikutnya yaitu pasca supervisi. Ya. Ibu ya, di sini nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kembali kepada Ibu Bali ya. Oke, pertanyaan pertama, Bu, kira-kira apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu sendiri? Yang sudah tercapai ya. Iya, Bu, ya? gitu. Yang sudah tercapai di situ saya sudah mendengarkan secara aktif Iya. ya. Saya sudah bisa memiliki kehadiran penuh, bisa Iya, fokus betul. kepada coach saya gitu ya, sehingga bisa mempertanyakan segala hal, bisa mengidentifikasi masalah, bisa menanyakan tujuannya berbicara, bisa melihat rencana aksinya ke depannya, dan juga bisa melihat tanggung jawab dan komitmen apa yang akan dilakukan oleh coach saya itu sendiri. Iya. Begitu. Oke, berarti Ibu sudah berhasil melaksanakan Ya. penjelasan begitu Bu ya. Ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya Ibu kira-kira penilaian atau asumsi fokus pada area yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil pra percakapan Ibu tadi kira-kira yang ingin dikembangkan. Yang ingin dikembangkan Iya. lagi ya Bu. Yang ingin dikembangkan lagi di situ adalah Iya, kami rasakan itu begitu Bu. ya pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya. Iya. Terus kemampuan untuk menerima begitu, Betul. menerima pernyataan-pernyataan dari apa ini saya sudah bisa. Cuma memang untuk betul-betul bisa merangkum begitu apa yang menjadi permasalahan dari coach itu sendiri, itu masih saya harus perlu kembangkan lebih banyak lagi gitu. Untuk mengenai apresiasi saya sudah merasa sudah bisa melakukan ya, saya bisa bahwa itu sesuatu hal ide bagus dari yang Iya. dilakukan coach itu sendiri. Saya kita beri semangat Ya. supaya apa yang akan direncanakan oleh si coach Ya. itu dapat terlaksana ya. Baik. Oke, pertanyaan yang terakhir, paling terakhir Ibu ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi yang barusan dilakukan? Kompetensi. Iya. Kompetensi apa ya? Yang ingin dikembangkan kembali itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya. Jadi kembali ya lagi tadi teknik rasanya. Jadi untuk rasa juga teknik rasa ya, ketika kita mendengarkan secara aktif itu kan sudah otomatis kan kita harus rasa gitu ya, hati kita harus gunakan gitu kan, sehingga dengan begitu kita bisa melihat dan memahami apa yang dirasakan oleh coach kita itu sendiri. Dan kompetensi di sini ya saya akan lebih memantapkan lagi untuk bisa mendengarkan secara aktif. Berarti ini yang mengupayakan mengenai kehadiran penuh ya, mengupayakan akan lebih fokus lagi memahami apa yang menjadi keinginan dari coach saya sendiri. Oke, betul sekali. Baik, Ibu Bali sudah sangat luar biasa sekali dari proses dari kita mulai pra supervisi, kemudian Ibu juga tadi sudah melakukan coaching, dan sangat saya melihat bahwa gambaran yang sudah Ibu Bali perlihatkan sudah sangat ada kemajuan yang sangat luar biasa. Harapan saya ya semoga proses demi proses ini tetap Ibu Bali kembangkan, tetap dilaksanakan di lapangan untuk kebaikan-kebaikan anak di sekolah begitu Bu ya, dan juga kepada rekan-rekan kita sebagai guru begitu Bu ya. Oke, dan demikian saja Bu ya pembicaraan kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Bali yang sudah sangat berperan aktif di sini. Terima kasih Ibu untuk supervisinya hari ini. Banyak pelajaran yang saya bisa dapatkan, terutama hal-hal
apa yang menjadi kompetensi inti sebagai seorang coaching dan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri apa yang harus saya kembangkan. Dan dengan begitu semoga kedepannya saya bisa lebih baik lagi untuk bisa melakukannya. Oke, terima kasih Bu Bali. Selamat sore kembali. Ya, selamat sore Ibu. Ya, Ya. ya.